Yang video saya yang last saya masak semalam pemirsa, saya masak telur dengan apa, pucuk paku kan. Banyak orang komen, Sri masak terlampau pedas untuk anak-anak, Sri ikut tekaknya sendiri, ini bla bla bla, begitulah pemirsa. Yang pertama dulu saya, sebenarnya pemirsa, saya ini bukan anti kritik tahu, cuman saya kenapa saya jelaskan selalu yang komen kalian itu, terus di video saya ini saya jelaskan begini-begini, bukan. Saya bukan mau yang saya ini selalu benar di pihak saya, tidak. Saya itu maunya biar kalian yang suka macam menyalahkan orang lain itu biar dia beralasan, biar kukuh alasan kalian itu menyalahkan orang. Nak kondem orang pun kena ada alasan yang kukuh tahu. Jangan asal hentam orang tanpa kita tahu apa-apa gitu. Kalau untuk saya, maybe saya oke, tak apa gitu. Nanti kalau orang lain yang Anda buat seperti itu, yang Anda tidak tahu gitu, tak tahu istilahnya, tak tahu ujungnya, tak tahu pangkalnya gitu, tiba-tiba Anda salahkan orang lain gitu ya kan pemirsa. Ada setengah orang tuh yang tak terima, nanti ambil tindakan. Kalau bagi saya sih, saya tak kisah, memang udah setengah orang tuh kebiasaannya memang melihat tuh terus, oh salah gitu, nampak terus, salah gitu. Kalau kalian lihat di video waktu kami makan itu, suami saya ada kata pedas, tapi anak-anak saya still oke je makan. Kalau kalian nampak lah, malahan si Mageswaran tuh makan pucuk paku tuh dan dia tak cakap ada pedas pun. Yang pertama dulu saya jelaskan adalah mungkin tingkat kepedasan kalian dengan tingkat kepedasan di rumah kami itu tidak sama. Kalau saya masak langsung saya tak ada letak cili, memang tak ada orang yang suka. Macam anak saya nih, kalau saya beli Maggi sup, dia orang tak suka makan tahu. Tapi kalau saya beli Maggi kari itu dia ada sedikit pedas, dia orang makan. Dia suka makan gitu. Karena dari awal lagi start memang macam ini Madewen pun, saya tadi ada masak kari dal, saya letak serbuk cili, and then saya ambil sayur-sayur dari kari dal itu saya masukkan ke buburnya gitu. So memang dari kecil saya ajar mereka untuk makan macam orang dewasa gitu pemirsa. Tapi ada tahapnya lah. Macam kemarin itu saya masak tuh yang anak saya kepedasan, terus ada orang komen tuh, Kak Sri jangan masak terlalu pedas. Iya, saya kurangkan gitu. Tapi tak saya langsung hilangkan cabenya itu, enggak. Jadi mungkin tingkat kepedasan kalian dengan saya itu tak sama. Kebanyakannya memang saya kalau di sini makan, di kedai-kedai makan tuh jarang sekali pedas gitu pemirsa, jarang sekali. Jadi kalau kita mau lebih pedas, kita selalu minta cabai potong gitu. Oke. Terus pemirsa yang kedua, kalau kalian tuh memang mau mengecam saya, biarlah beralasan. Saya bilang coba kalian tengok dulu sampai habis video saya itu. Saya bilang, nah ada ikan. Kemana? Itu tanah. Telur tanah. Habe apa kamu nak ikan? Enggak. Habe? Kosong. Mana ini pucuk paku? Ya. Mak. Jadi kalau kalian tengok videonya tuh macam Ami tuh makan telur tuh, dia hanya asingkan tuh bawang potong tuh dia memang tak suka lah, daun bawang dia tak suka. Jadi tak ada pedas langsung pun. Coba kalian try letak cili macam saya tuh size-nya, and then kalian masak telur padang tuh memang langsung tak pedas. Langsung tak ada rasa cili pun. Karena telur tuh pun saya buang dia punya daun semua, saya bagi Madewen pun oke. Tak ada dia yang garuk-garuk kepala, tak ada. Gitu. Jadi kalau kalian mau menyalahkan orang, mau mengecam orang, biar alasan kita itu kukuh. Kita nak hentam orang pun, orang tuh memang, ya betul saya salah gitu. Saya nih kalau memang orang kecam saya nih, saya selalu buat penjelasan dari pihak saya. Bukan saya jenis orang yang ego tinggi, tak mau disalahkan, enggak sih. Saya hanya ingin kalian itu menjadi penonton yang bijak, penonton yang pandai gitu pemirsa. Kadang-kadang tuh hati tuh udah terlampau macam nampak terus bapak tak mau tengok kanan kiri apapun, pokoknya yang aku nampak itu aku mau ucapkan gitu pemirsa. Saya heran sih, cuman ya enggak ini sih pemirsa. Namanya kita ini cari duit dari YouTube ya kan, macam-macam lah adanya gitu. Saya juga terlampau banyak orang komen negatif kepada saya tidak blok karena saya pikir itu kebebasan orang untuk bersuara. Cuman dampaknya nanti itu kepada kalian tahu. Nanti kalian terlalu enjoy, terlalu menikmati mengecam di channel saya, nanti kalian terbawa-bawa ke channel orang lain gitu pemirsa. Nanti jadi bukan setakat di channel-channel aja kerja Anda seperti itu, di dunia nyata pun udah kayak gitu karena nggak ada teguran gitu kan. Saya pernah nampak satu channel orang Indonesia juga. Jadi dia tuh baru melahirkan berapa hari ya, 1 minggu macam itu kok. Jadi dia tuh makan pedas-pedas terus sampai dia itu sampai gitu. And then dia menyusu badan gitu kan. Terus saya tengok pasti orang tuh komennya macam-macam deh. Saya tengok oke je semua orang
Karena nggak cuma di sini aja, kadang-kadang tuh di TikTok kan komennya itu macam merendahkan gitu. Kenapa sih gitu kan pemirsa? Tapi saya nggak menyesali sih, itu namanya resiko semuanya. Nggak semua kayak gitu, hanya beberapa kayak gitu. Macam kadang-kadang tuh saya nampak macam oh my goodness kok kayak gini gitu. Macam ya udah, karena kan kalau kebiasaannya tuh kita merendahkan orang lain, kita mengecam orang lain, kita menyalahkan orang lain itu karena kita merasa kita lebih dari dia. Perasaan kita gitu. Saya kadang-kadang saya bilang, ini begini, ini begitu, bukannya macam menunjuk yang kita ini kampungan sekali, tidak pemirsa. Namanya kita membuat konten itu, kita harus membuat sesuatu yang menakjubkan, tahu, sesuatu yang menarik. Kalau kita bilang, ini biasa nih, oh ini macam ini, itu dia nggak menarik. Kalian harus tahu kalau konten kreator itu, apalagi kalau sekarang itu berjuta-juta channel ada, kita harus tampil seunik mungkin dengan ide-ide kita gitu pemirsa. Tapi ada setengah orang tuh anggapannya selalu negatif dan bilang mungkin karena macam anak saya nggak pakai slipper, kau kan orang kampung begini bla 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 gitu kan. Ya udah loh gitu. Saya kadang-kadang ya mungkin mereka merasa mereka itu lebih dari saya, lebih tinggi atau lebih apa, dan mereka merasa ya saya ini di bawah mereka, jadi pantas untuk dihina-hina seperti itu, dikecam-kecam seperti itu, ya udah gitu. Terus kalau saya harus blok kalian satu persatu, mana yang kecam saya, enak kok, no. Mana yang blok saya, mana yang kecam saya blok, mana yang kecam saya blok, capek saya, kerja saya nggak itu aja ya kan. Tuh nanti juga kalau saya blok, datang lagi channel baru. Pemirsa, itulah dia luahan spontan saya hari ini pemirsa. Jadi sebenarnya cerita saya pagi ini tidak akan mempengaruhi apa-apa kepada kalian. Yang ngecam tetap akan mengecam, yang tak suka akan tetap tak suka, dan tidak merubah apa-apa. Saya hanya minta kebiasaan kalian mengecam di channel saya jangan bawa ke channel orang lain. Sampai-sampai nanti Anda sudah membuat itu adalah normalize. Benda yang normal. Ketika melihat channel orang lain terus cari kesalahannya, itu Anda rasa sudah menjadi hal yang lumrah, yang normal. Apalagi ada saya baca komen katanya begini. Jadi dia bilang, pokoknya dia itu komen negatif, and then ada orang reply, beginilah kalau udah pendukung, penyokong ketat, katanya kayak gitulah. Contohnya lah, inilah kalau kamu ini udah pendukung ketat sekali, katanya udah bodoh. Kalau kita semua iyakan setuju dengan video dia, nanti videonya dia ini nggak maju-maju, katanya kayak gitu pemirsa. Coba kalian tengok beberapa channel yang dikecam-kecam, dikritik orang, and then dia itu senantiasa macam buat macam ini tak bagus, itu tak bagus. Menasehati dengan macam itu tak sama, tahu. Kalau dengan memaki-maki, dengan kalian memaki-maki saya, dengan mengecam saya, dengan membodoh-bodohkan saya, dengan menunjukkan keburukan saya, itu bisa memajukan channel saya, ya udah nggak usah maju channel saya. Daripada setiap hari saya harus dapat kecaman, orang bodoh-bodohkan saya, orang salah-salahkan saya, baru channel saya ini maju, ya udah nggak usah. Makanya saya bilang bedakan dengan memberi nasihat, memberi masukan, memberi kritikan, dengan membodoh-bodohkan, dengan mengecam-ngecam, dengan memburuk-burukkan, itu nggak sama sih. Betul saya bilang. Kalau kalian bilang, iyalah kalau kamu ini kan dari kampung. Dia komen begini, ya ampun kasihan sekali Sri, anaknya dibiarkan nggak pakai sendal atau sepatu di hotel itu. Kamu ini kan kampungan, saya tengok di kampung kamu Sungai Siput pun kamu kemana-mana itu nggak pakai sendal, katanya kayak gitu pemirsa. Itu satu nasihat atau komen buruk, memburukkan orang, atau memang satu nasihat yang boleh memajukan channel? Coba kalau dia komen begini, Sri, biasakan kalau anak kemana-mana itu sekurang-kurangnya pakai sandal, kalau nggak bisa pakai sepatu, kan itu lantainya kotor, nanti anak-anak sakit, kan kasihan. Tanggung jawab kita sebagai itu ibu untuk menjaga kesehatan anak kita. Daripada bilang, ini dia kan udah kebiasaan di kampung pun kayak gitu, orang kampung kan, kemana-mana nggak pakai sendal, kasihan anak-anaknya kayak gitu. Saya sih justru lebih kasihan kepada orang yang seperti itu sih. Nggak ada kah sedikit pun sisi positif di kepala otak? Kalau merasa tuh channel saya ini selalu membuat Anda tension, saya udah banyak kali bilang membuat Anda tension, membuat Anda marah, naik emosi Anda, ya udah sih di skip aja gitu loh pemirsa. Rezeki udah ditentukan Tuhan.